Mari kita masuk ke interpretasi skala validitas ya. Jadi interpretasi skala validitas ini tuh ibaratnya untuk melihat apakah alat MCMI 4 ini mengukur kondisi klien nggak? Karena dalam MCMI 4 itu disiapkan 5 indikator untuk validitas. Ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Dan ngomong-ngomong, orang yang ada di sini yang sebelah kiri ini adalah Seth Grossman. Dia yang menurut saya adalah yang nanti akan meneruskan perkembangan MCMI selanjutnya. Mungkin MCMI 5, 6, 7, dan segala macam gitu ya. Tergantung perkembangan DSM. DSM diperbaharui, MCMI juga diperbaharui. Ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu interpretasi skala validitas. Yang pertama, itu ada validitas indeks atau skala V. Nanti dalam laporan MCMI 4 itu akan menemukan validitas indeks atau skala V. Nah, skala V ini terdiri dari 3 soal, yang sebenarnya 3 soal ini tidak berkaitan erat dengan kepribadian atau dengan sindrom klinis. Jadi boleh dibilang ini pertanyaan jebakan, ya jebakan Batman. Contoh soalnya kita lihat nomor 98. Sejak 10 tahun belakangan ini aku tidak pernah melihat mobil. Apa mungkin karena lagi di karantina kali ya? Well, ini kemungkinannya sangat kecil sekali gitu ya. Kecuali dia memang di karantina atau dia misalnya ditugaskan ke pulau terpencil untuk melakukan penelitian, nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau indeks validitasnya 1, itu masih oke. Artinya kalau soal 98 ini dijawab true, itu masih ditoleransi lah gitu ya. Nah, tapi kalau indeks validitasnya melebihi 1, artinya dari 3 soal, semua dijawabnya true, ya 3 soal yang jebakan Batman ini dijawab true, maka hasilnya nggak valid. Kemungkinan dia ngisinya ngasal gitu ya. Berikutnya, ada inkonsistensi indeks atau skala W. Ini mirip dengan EPPS ya. Konsisten nggak dia menjawabnya? Terdiri dari 25 pasang soal yang mempunyai persamaan arti mirip, nggak sama persis, ya, mirip-mirip. Bila menjawab satu true dan yang lain false, maka ditambahkan 1 poin. Nah, contohnya misalnya di soal nomor 22 dan 170. Soal 22. Sekarang aku sering merasa sangat sedih. Katakanlah dia jawabnya itu true atau benar, sesuai. Kemudian di soal 170, aku merasa sedih dan galau serta tidak mampu mengubahnya. Dia jawab false, nggak konsisten. Nah, berarti sudah dinilai 1 poin nggak konsistennya. Kalau nggak konsistennya 1 sampai 8, itu masih normal. Ya, masih oke. Tapi kalau udah 9 sampai 19 perlu dipertanyakan. Wah, jangan-jangan nih ngisinya mungkin dia kondisi psikisnya lagi drop mungkin atau lagi banyak pikiran kemana-mana. Jadi dipertanyakan kalau nggak konsistennya itu berapa? 9 sampai 19 ya. Nah, kalau nggak konsistennya itu 20 sampai 25 ini udah nggak valid. Kemungkinan dia ngaco atau ngasal ngisinya. Nah, kemudian adalah disclosure index atau skala X. Apa sih tujuannya disclosure index? Nah, skala ini ingin menunjukkan bahwa apakah si klien memberikan informasi yang cukup kepada alat tes MCMI 4 ini tentang kondisi dirinya. Mungkin ada klien yang terlalu tertutup memberikan informasi sehingga skala X-nya ini rendah. Ada juga loh klien yang memberikan informasi sangat berlebihan sehingga skala X-nya itu sangat tinggi. Nah, kalau sangat rendah dan sangat tinggi ini nggak valid ya. Indikatornya apa? Kalau skala X-nya kurang dari 7 dari raw score, berarti si klien ini memberikan informasi yang sedikit ke MCMI 4. Banyak hal yang dia coba tutupin yang dia nggak ungkapkan sebenarnya ya. Dan nggak valid. Atau kliennya terlalu banyak memberikan informasi yang berlebihan tentang dirinya. Terlalu lebay. Boleh dibilang seperti itu. Nah, ini juga jadi nggak valid ya. Jika skala X-nya lebih dari 114 di raw score. Kemudian terdapat 121 pernyataan yang mewakili skala 1 sampai dengan skala 8B. Ini adalah skalanya juga kepribadian. Bila jawaban true dapat 1 poin raw score ya. Nah, di sini adalah desirability scale sama the basement scale. Ini yang menjadi menarik adalah alat tes ini bakal mengidentifikasi klien, apakah si klien itu cenderung menjawab lebih bagus nggak dari kondisi sebenarnya.
boleh dibilang sih faking good. Ingin tampil seolah-olah itu dia orang yang baik di mata testernya, ya. Kemudian, alat ini juga bisa mendeteksi apakah klien cenderung menjawab lebih buruk dari keadaan sebenarnya. Nah, kalau ini bukan ada indikasi lebay sebenarnya, dia ada indikasi untuk butuh pertolongan, ya. Nah, kita akan lihat kalau desirability scale-nya lebih dari 75 dari skala BR, klien kita cenderung menjawab lebih bagus, ingin faking good, ingin sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, ya. Nah, kalau untuk the basement scale, bila skala Z-nya lebih dari 75 di BR, nah dia itu butuh pertolongan kita, ya. Nah, nanti desirability scale dengan the basement scale itu akan menentukan penyesuaian skor, ya. Score adjustment disebutnya. Nanti ada yang dikurangin berapa poin atau ditambah berapa poin, tergantung dari terindikasi atau enggak dari desirability scale dan the basement scale-nya. Nanti kita akan diskusikan, ya. Nah, ini catatan penting juga, bila semua skala 1 sampai 8B ini tuh skala kepribadian dari schizoid sampai masokistik, ya. Kalau semuanya itu kurang dari 60 base rate-nya, itu juga nggak valid. Jadi dari kepribadian schizoid sampai masokistik, kalau semua skornya itu di bawah 60, ini juga nggak valid. Alat tes ini nggak bisa digunakan, atau dalam arti tidak bisa diinterpretasikan. Nah, ini adalah contoh hasil laporan MCMI 4 di halaman yang pertama. Kita lihat di sini nih, validitasnya, ya. Nah, jadi untuk kita ingin lanjut atau enggak dalam menginterpretasikan MCMI 4, lihat dulu nih yang A-nya, yang validitasnya. Kalau validitasnya menunjukkan hasil tes ini tidak dapat diinterpretasi karena banyak soal tidak dijawab, hasil tes ini akurat dan dapat dipercaya, berarti nggak bisa kita gunakan. Kalau keterangannya seperti ini, meskipun dia akurat dan dipercaya, soalnya nggak dijawab, nah berarti si kliennya itu perlu mengisi bagian-bagian yang masih kosong. Apakah semua soal itu harus dijawab di MCMI 4? Nggak juga. Maksimal itu 5 boleh kosong. Nah, jadi toleransi kosongnya itu maksimalnya itu 5. Kalau lebih dari 5, hasilnya nanti kayak gini. Ya, kita suruh tes ulang kliennya, ya suruh bayar ulang lagi. Nah, ada baiknya kita ketika memberikan hasil tes MCMI 4 ini pada klien dan kemudian klien memberikan kepada kita cek dulu jawabannya. Yang kosongnya ada berapa nih? Oh, ternyata yang kosongnya 7. Coba minta dia untuk isi lagi. Kemudian kita cek lagi, oh, dia nggak ngisi jawaban 5 nih, 5 dikosongin, itu masih oke. Selama 5 yang kosong ini tidak berderet. Maksudnya nggak sampai berderet itu misalnya nomor 100, 101, 102, 103, 104. Jangan sampai kayak gitu. 5 kosong ini tersebar, merata. Nah, itu masih kemungkinan bisa untuk di scoring. Tapi kalau bisa lebih bagus sih semuanya diisi, ya. Nah, kemudian di sini, hasil tes ini tidak akurat dan tidak dapat diinterpretasi. Ini udah kemungkinan yang ngaco, ya. Entah dia ngejawabnya ngaco di 3 soal jebakan Batman tadi yang saya tidak pernah melihat mobil setahun belakangan ini, gitu ya. Atau mungkin dia banyak yang nggak konsisten ya. Atau bisa jadi dia disclosure-nya kurang dari 7 karena dia terlalu menutup informasi atau dia terlalu melebih-lebihkan jawabannya, memberikan informasi yang super banyak, itu juga bisa ngaco. Banyak sekali hal yang bisa menyebabkan hasil seperti ini. Kalau ini terjadi, apa yang kita lakukan? Ya kita berikan dia tes ulang. Coba dong kamu isi lagi, gitu ya. Dan suruh dia bayar lagi. Nah, kalau yang ini baru benar nih. Ketika Anda mendapat laporan seperti ini di halaman pertama, validitasnya adalah hasil tes ini akurat dan dapat dipercaya, maka Anda boleh menginterpretasi hasil tes MCMI 4-nya. Hanya keterangan ini saja. Baik, nanti kalau ada pertanyaan, kita diskusikan, ya.